Suasana kampung biasanya mulai sepi. Warga yang memiliki anak kecil akan segera mengajak anak-anak masuk ke rumah dan menutup rapat-rapat pintu dan jendela. Bahkan ada beberapa orang tua mencari anak mereka untuk segera pulang ke rumah. Biasalah, yang namanya anak-anak biasanya kalau sudah bermain suka lupa waktu. Bahkan ada yang bermain jauh dari rumah. Sudah seperti menjadi aturan tak tertulis bahwa ketika maghrib menjelang, para orang tua akan sibuk menyuruh anak mereka pulang. Semua ini dikarenakan cerita urban legend tentang hantu Wewe Gombel, di mana sosok hantu tersebut dipercaya suka menculik anak kecil di waktu senja untuk dijadikan anaknya. Nanda adalah seorang anak lelaki berusia 7 tahun, berparas lugu dan sangat manis. Hari itu ada jadwal mengaji di rumah Ustadz Firman. Seperti hari-hari sebelumnya, Nanda pun pergi mengaji bersama teman-temannya. Nanda anak yang pintar. Pengajian hari itu pun dilaluinya dengan sangat lancar. Bahkan tak jarang, jika merasa kesulitan, teman-temannya akan meminta Nanda mengajari mereka ketika Ustadz Firman sedang mengajari murid lainnya. Dan Nanda dengan senang hati membantu teman-temannya. Pengajian pun usai. Setelah menyalami Ustadz Firman satu persatu, Nanda dan teman-temannya pulang sambil bersenda gurau. Lalu salah seorang temannya yang bernama Gilang mengajak mereka bermain di lapangan sepak bola dekat perkebunan aren milik salah satu tuan tanah di kampung mereka. Tetapi sebelum itu, mereka akan pulang ke rumah masing-masing dulu untuk izin ke orang tua, sekalian menyimpan peralatan mengaji mereka. Setelah sepakat, pulanglah mereka. Setelah meletakkan tas ngajinya di kamar, Nanda meminta izin bermain sama ayahnya. Ayahnya setuju-setuju saja, dengan catatan Nanda sudah harus pulang ke rumah sekitar jam 6 sore. Nanda pun mengangguk, lalu ia berlari riang menuju lapangan bola, di mana teman-temannya sudah menunggu di sana. Bermain sepak bolalah anak-anak itu dengan gembira. Ternyata mereka keenakan bermain, sehingga tanpa sadar, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari masjid pun bergema, yang menandakan sholat maghrib segera tiba. Kocar-kacirlah anak-anak itu pulang ke rumah, karena kalau tidak segera kembali, siap-siap kena omel orang tua. Nanda pun ingin segera pulang. Tapi sayang, bolanya tergelincir masuk ke dalam kebun aren. Mau tak mau, Nanda harus mengambilnya terlebih dahulu. Saat itu Gilang ingin membantunya, tetapi Nanda mengatakan tidak apa-apa dan menyuruh Gilang pulang duluan. Karena Nanda berkata seperti itu, Gilang hanya menurut saja, lalu meninggalkannya. Jam sudah menunjukkan jam 7 malam, tetapi Nanda belum juga menampakkan batang hidungnya. Ayah dan ibunya harap-harap cemas menanti kedatangannya, sambil sesekali menjulurkan leher mereka melihat keluar pintu, kalau-kalau ada Nanda di sana. Hasilnya sama, Nanda belum pulang juga. Mereka lalu berinisiatif mencari Nanda di sekeliling kampung. Rumah teman-teman Nanda pun didatangi.
tetapi tidak ada yang melihat Nanda. Orang yang terakhir melihat Nanda adalah Gilang. Gilang pun mengatakan kalau ia terakhir melihat Nanda saat Nanda ingin mengambil bolanya yang tergelincir masuk ke dalam perkebunan pohon aren. Berita hilangnya Nanda menyebar dengan cepat bak api disiram bensin. Dalam waktu sekejap, kampung pun menjadi heboh. Berbekal penerangan seadanya, seperti obor dan lampu senter, semuanya pada mencari Nanda. Tapi hingga jam 10 malam, Nanda tidak juga ditemukan. Wajah panik terlihat di mana-mana. Teriakan warga memanggil Nanda terdengar riuh. Ibu Nanda nyaris saja pingsan karena rasa paniknya yang luar biasa. Karena takut terjadi apa-apa, ayah Nanda meminta istrinya untuk pulang saja ke rumah, diantar beberapa warga. Seluruh area kampung sudah dijelajahi, termasuk kebun aren di mana Nanda terlihat terakhir kali. Tetapi tetap tidak ada. Salah seorang warga memutuskan memanggil orang pintar bernama Pak Kusno. Menurut penerawangan Pak Kusno, sebenarnya Nanda masih ada di kampung tersebut. Ia bersama sesosok makhluk perempuan sedang memeluk erat dirinya. Pak Kusno meminta para warga untuk berteriak lebih kencang memanggil nama Nanda. Sedangkan Pak Kusno ikut serta sambil mulutnya komat-kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah hampir melewati tengah malam, salah seorang warga berteriak memanggil warga lainnya, karena ia telah menemukan Nanda berada di atas pohon aren dalam keadaan lemas, wajah pucat, dan bibirnya bergetar karena hawa malam yang dingin. Dia ditemukan dengan kondisi tubuh kotor, dan bajunya terlihat lusuh. Tepat di bawah pohon itu, tergeletak bola kaki milik Nanda. Salah seorang warga bergerak cepat memanjat pohon itu untuk membawa Nanda turun ke bawah. Setelahnya, warga menyambutnya dengan suara lega. Ucapan Alhamdulillah pun berkumandang. Bahkan ada warga yang menangis haru. Ayah memeluk erat-erat tubuh Nanda sambil menangis. Ayah juga bertanya, kenapa Nanda tak segera pulang seperti janjinya. Nanda hanya memandang ayahnya dengan tatapan sayu. Tapi Nanda tak bicara apa-apa. Pak Kusno menjelaskan bahwa Nanda baru saja diambil oleh makhluk gaib yang sering disebut Wewe Gombel. Wewe Gombel itu sebenarnya tidak memiliki niat jahat. Ia hanya menyukai Nanda dan ingin Nanda menjadi pengganti anaknya yang belum sempat ia lahirkan ke dunia. Menurut penglihatan Pak Kusno, dahulunya di zaman penjajahan Belanda, ada seorang wanita bernama Irma yang sangat mendambakan seorang anak. Setelah lebih 10 tahun menikah, Irma baru mendapat kabar bahagia kalau ia sedang mengandung. Kabar itu akhirnya menyelamatkan biduk rumah tangganya yang hampir runtuh karena sang suami berniat menceraikannya, karena tidak juga memberinya keturunan. Makanya sekuat tenaga, Irma menjaga kehamilannya. Sebesar mungkin ia mengkonsumsi makanan dan minuman sehat. Ia juga rajin berkonsultasi dengan orang-orang sekitar tentang seluk-beluk kehamilan, termasuk apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan seorang wanita di masa kehamilan. Tetapi balik lagi, manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang punya kuasa.
Kandungan Irma ternyata lemah, sehingga luruhlah janin di dalam perutnya. Irma histeris mendapat fakta ia telah mengalami keguguran. Mirisnya lagi, bukannya menguatkan sang istri, si suami malah meninggalkannya, sambil menuding Irma sebagai istri tak berguna. Kehilangan bayi ditambah kepergian suaminya membuat Irma depresi, hingga ia mengambil tindakan nekat dengan menggantung dirinya sendiri hingga tewas. Sosok Irma itulah yang diyakini Pak Kusno sebagai si Wewe Gombel. Irma yang sangat mendambakan seorang anak akhirnya kepincut akan sosok Nanda. Pak Kusno membelai kepala Nanda, lalu membaca sesuatu, dan tak lama Nanda membuka mulutnya. Ia berkata, kalau tadi ia diangkat oleh seorang wanita yang parasnya sangat cantik, lalu membawanya terbang ke atas pohon. Si wanita itu bahkan menawarkan makanan dan minuman lezat pada Nanda. Tetapi Nanda langsung teringat pesan orang tuanya, bahwa ia tidak boleh sembarangan mengambil makanan atau minuman dari orang asing. Karena itu, Nanda menolak semua pemberian si Wewe Gombel. Pak Kusno mengangguk-ngangguk sambil tersenyum. Pak Kusno mengatakan bahwa tindakan Nanda sangat tepat. Karena sebenarnya makanan dan minuman yang ditawarkan si Wewe Gombel itu adalah kotoran manusia yang dikamuflase menjadi makanan yang enak. Seandainya Nanda menerima dan memakannya, kemungkinan besar Nanda semakin sulit ditemukan. Kalaupun berhasil kembali, besar kemungkinan Nanda menjadi bisu, bahkan bisa-bisa hilang ingatan. Saat Nanda dibawa kembali ke rumah, pecahlah tangis sang ibu. Sejak kejadian itu, Nanda tidak berani lagi pulang maghrib-maghrib. Ia selalu memastikan jam 5 sore sudah harus pulang ke rumah. Peristiwa yang dialami Nanda membuat warga kampung semakin waspada. Kini, semua anak diwajibkan pulang sebelum maghrib. Dan setiap malam Jumat, atas saran Ustadz Firman, pengajian rutin digelar untuk mendoakan arwah Irma agar dapat beristirahat dengan tenang.